pengelola perpustakaan, sebagai pegiat literasi, sebagai kepala perpustakaan, teman-teman itu harus betul-betul memiliki 5M yang utama. 5M. M pertama apa? M pertama adalah menyenangkan. Nah, jadi sebagai pengelola perpustakaan, kepala perpustakaan, teman-teman harus betul-betul bisa menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan pembaca. Artinya, kalau teman-teman itu belum bisa menyenangkan diri sendiri, maka yang muncul bukan senyum 228. Nah, jadi yang muncul bukan senyum 228, tapi yang muncul itu akan cemberut. Orang melihat itu akan kelihatan susah, kelihatan punya utang banyak, gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu harus betul-betul memiliki sifat menyenangkan hati, menyenangkan diri sendiri, dan juga menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati pembaca. Ini yang utama. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah bisa menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan pembaca dalam berbagai situasi dan kondisi, tentu teman-teman harus bisa melihat bahwa sisi lain yang saya katakan untuk M yang kedua harus bisa menunjukkan. Nah, sebagai kepala perpustakaan, sebagai pegiat literasi, ataupun sebagai pustakawan, teman-teman harus bisa menunjukkan berbagai identifikasi, berbagai klasifikasi, berbagai sumber literasi, berbagai koneksi, dan juga berbagai jelajah literasi digital yang tentu saja sumber-sumber literasi digital yang bisa dimanfaatkan oleh para pemustaka, para pembaca. Ini penting, sehingga ketika kita bisa menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh pembaca, maka di sini kita sudah menguasai konsep pengklasifikasian dan juga pengkategorian dari sumber-sumber literasi, baik cetak maupun digital. Nah, yang ketiga, teman-teman harus bisa membelajarkan. Nah, membelajarkan diri sepanjang hayat dan juga membelajarkan kepada para pemustaka kita. Kenapa saya katakan membelajarkan diri sepanjang hayat? Saya masih ingat betul apa yang katakan Ustadzah Puspita, bahwa Ustadzah Puspita itu selalu mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. 1, anak soleh-solehah. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi, tatkala kita mampu mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber literasi, dan itu menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan diri kita, maka di situ kekuatan kita akan bisa menjadikan konsultasi keilmuan kita, konsultasi pengembangan kemustakaan kita, konsultasi pengembangan literasi kita, dan kita sebagai pegiat literasi akan bisa menjadikan sumber-sumber literasi itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Itu pesan Ustadzah Puspita Rahayu Kusumawati yang harus selalu diingat, bahwa itu penting dalam kehidupan, dalam melakukan kegiatan berliterasi sebagai kepala perpustakaan atau sebagai pemustaka. Nah, teman-teman, kehebatan luar biasa. Kalau kita lihat yang dikatakan Ustadzah Puspita Rahayu tadi, tentu kuncinya sebagai pemustaka harus diniatkan sebagai ibadah. Karena kita harus menjadikan diri kita sebagai PLT, pekerja lillahi ta'ala. Karena apa? Itu akan menjadi sumber kekhasan kita, sumber keunikan kita, dan sumber tenaga kita dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman kehebatan luar biasa, kalau kita sinergikan dalam pengembangan diri, yang ketiga tadi membelajarkan, nah, kita juga selalu ingat bahwa yang keempat ini membersamai. Jadi sebagai pengelola perpustakaan, pemustaka, ataupun sebagai pustakawan, Bapak Ibu harus selalu membersamai. Membersamai diri sendiri dan juga membersamai pemustaka, pembaca-pembaca kita. Dan ini harus kita lakukan secara sinergis. Nah, yang kelima, mendoakan. Nah, ini, jadi para pengelola perpustakaan harus menguasai 5M ini, dari mulai menyenangkan, menunjukkan, membelajarkan, ya, kemudian membersamai dan mendoakan. Sehingga kita insya Allah sebagai pengelola perpustakaan akan senantiasa mampu memberikan kontribusi bagaimana kita bisa memberikan kekuatan dalam pengelolaan perpustakaan dan juga identifikasi sebagai manajer perpustakaan. Sehingga berbagai hal yang tentu saja bisa kita sinergikan dalam pengembangan diri kita akan betul-betul mampu memberikan kekuatan baik lahir maupun batin. Sebagai pengelola perpustakaan tidak boleh sedih. Kalau sedih itu manusiawi, nggak apa-apa sedih, karena itu bagian dari sifat manusiawi kita. Tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa menciptakan solusi terbaik, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan kalah dong dengan pegadaian. Jadi semangat kita sebagai kepala perpustakaan, pengelola perpustakaan harus bisa melihat itu. Sehingga kita sebagai kepala perpustakaan, pengelola perpustakaan, kita mampu memberikan kontribusi nyata. Bagaimana kita turut serta menyinari dunia, seperti bintang, bulan, dan matahari.
yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Nah, semangat inilah yang kita miliki, bahwa Bapak Ibu sebagai pengelola perpustakaan itu harus mampu menunjukkan jati diri sebagai pegiat literasi, jati diri yang betul-betul mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan diri. Baik teman-teman yang sebagai kepala perpustakaan sekolah, pengelola perpustakaan sekolah, ataupun pegiat literasi yang ada di TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, semua memiliki tujuan yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kita harus senantiasa membangun super team, bukan Superman. Karena super team ini akan menjadi salah kekuatan kita untuk mewujudkan kebersamaan dalam gerakan literasi nasional. Sehingga kalau kita selalu ingat pesan yang diberikan untuk generasi abad 21 dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, bahwa generasi abad 21 wajib menguasai formula 4C, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan komunikatif serta kolaboratif. Dan itu semua harus didukung dengan 6 literasi dasar. Bagaimana mereka terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multigenerasi NKRI, dan juga literasi numerik, literasi keuangan, digital, sains, dan juga budaya dan kewargaan. Sehingga kalau itu semua kita lakukan, sinergisitas yang kita bangun satu demi satu, semangat demi semangat kita kumpulkan. Kalau teman-teman sudah punya perpustakaan, alhamdulillah. Kalau belum, ya minimal bagaimana membangun perpustakaan alam semesta. Artinya apa? Perpustakaan alam semesta ini akan memanfaatkan kesemestaan di lingkungan kita, kesemestaan yang kita tahu, kesemestaan yang kita miliki, agar nantinya betul-betul memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semangat ini ada Mbak Ega dari Bengkulu, ada Mas Ferindra, Mbak Puspita, dan juga teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia, ada Mas Tony dari Sumatera Barat. Tentu ini akan menjadi kekuatan kita ketika kita betul-betul bisa berkontribusi. Karena semangat kita tadi saya katakan untuk bisa menyebarkan virus-virus positif. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis. Di mana-mana kita menulis, tra la 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 tra la 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 la. Maka disitulah kita akan hadir sebagai pustakawan, sebagai pengelola perpustakaan, sebagai kepala perpustakaan yang hebat dan bermanfaat. Menjadi kepala perpustakaan, pengelola perpustakaan sejati yang selalu motivasi dan menginspirasi. Menjadi kepala perpustakaan dan pengelola perpustakaan bermartabat yang maslahat untuk umat. Kekuatan itulah yang akan menjadikan kita terus turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat ini harus kita miliki, 5M dan pengembangan sebagai pegiat literasi yang hebat dan luar biasa.